Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat petang menjelang malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Adapun penekanan warta jemaat pada Minggu 26 Maret 2023 sampai tanggal 1 April akan kita lalui bersama. Yang pertama, poin kelima, kebaktian rumah tangga. Ibadah rumah tangga sepanjang minggu depan menggunakan nyanyian pelengkap kidung jemaat. Kemudian kebaktian lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin besok pada pukul 9 di gedung gereja jemaat Rantepao. Berita PWGT Jemaat Rantepao, ibadah kasih pulungan sama lele PWGT seklasis Rantepao dirangkaikan dengan hari raya doa sedunia dilaksanakan hari ini Minggu 26 Maret 2023 jam 11 siang tadi. Tuhan memberkati. Berita jemaat, disampaikan kepada warga jemaat Rantepao bahwa pelelangan bahan-bahan bangunan dari pembongkaran gedung lama atau gedung pelayanan jemaat Rantepao yang masih baik digunakan antara lain 1 besi, 2 kap, 3 pintu, jendela dan lain-lain. Jika ada yang berminat disilahkan menghubungi Komisi Pembangunan atau pegawai jemaat kantor gereja jemaat Rantepao. Berita duka, telah meninggal dunia Bapak Muhammad Salamun, orang tua dari Ibu Kasiatin Solika atau mertua dari Bapak Revioson Gadi, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 4 pada hari Selasa 21 Maret 2023 di rumah kediaman Tobada, Mamuju Tengah. Jenazah almarhum Muhammad Salamun telah dimakamkan pada hari Selasa 21 Maret 2023. Segenap majelis gereja dan anggota jemaat Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum Salamun. Ibadah penghiburan. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum SS Duma, almarhumah Nyonya Aseng, almarhum Markus Linggi Lintin atau kakek nenek om dari saudara Moses, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 7 di Gantaran Sangala Barat akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 Maret 2023 pada pukul 16.30 WITA atau setengah 5 sore dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Retret peserta katekisasi 1. Retret peserta katekisasi Jemaat Rantepao dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 2 April 2023 di Kondoran Sangala. Yang kedua, jika ada saudara-saudari yang sudah mengikuti pembelajaran katekisasi dan ingin disidi agar datang mendaftar di kantor jemaat Rantepao setiap jam kerja dengan membawa surat keterangan telah mengikuti katekisasi dari fotokopi surat baptis. Jadwal kegiatan Paskah kita Bapak Ibu sidang jemaat bisa baca di warta jemaat. Kemudian tambahan warta jemaat 1. Rapat panitia Paskah Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin besok 27 Maret 2023 pukul setengah 6 sore di gedung gereja jemaat Rantepao. Kedua, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Yohanes Pabuaran atau Bapak Yoel atau kakak dari Ibu Penatua Tasik Pabuaran dan Bapak Penatua Arfol Pabuaran pada hari
Sabtu 25 Maret 2023 di rumah kediaman Benteng Batu. Segenap majelis gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rentepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Bapak Yohanes Pabuaran. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Ketiga, pendaftaran calon mahasiswa baru Universitas Kristen Indonesia Toraja atau UKI Toraja tahun akademik 2023-2024 dimulai pada tanggal 6 Maret 2023. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung di Rektorat UKI Toraja, Jalan Nusantara nomor 12 Makale, Tanah Toraja, atau secara online melalui link yang disediakan. Adapun informasi lain yang berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru UKI Toraja tahun 2023-2024 bisa dapatkan melalui brosur atau website UKI Toraja. Keempat, diimbau kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2 supaya memarkir kendaraannya di halaman gedung gereja. Kelima, informasi lainnya lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu Saudara membaca dalam warta jemaat. Terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima dan sekaligus kita merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja ke-76, Dirgahayu Gereja Toraja. Kita berkumpul di tempat ini untuk terus menghayati dan mensyukuri karya Allah melalui pengorbanan anak tunggalnya Yesus Kristus yang menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita memuliakan dan mengagungkan Dia dalam tuntunan tema hidup oleh kehendak Allah. Mari sejemput kita bangkit berdiri, kita menyanyikan kecaplah dan lihatlah, kita nyanyikan 2 kali. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa pertolongan kita
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan dari Roh Kudus memenuhi kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, merenungkan perjalanan hidup kita sadar untuk semua hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu bersama-sama dalam kesadaran kita, dalam kerendahan hati, mari kita datang mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, Engkau selalu mengajar kami untuk mengasihi sesama. Tetapi karena kesombongan dan keegoisan yang menunjukkan sikap tidak peduli terhadap sesama, lebih memikirkan diri sendiri dan merasa tidak perlu mengurus orang lain. Ketika sesama kami yang melakukan kesalahan, kami lebih memilih diam dan cari aman. Kami cepat mempersalahkan orang lain tanpa melihat apakah yang kami lakukan sudah benar. Kami mengaku sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kami tidak setia pada perintah-Mu. Kami tidak bertanggung jawab atas kehidupan yang indah yang Engkau anugerahkan. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau
dengan barang fana kau membayar dosa. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu aku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku, pengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Ampuni dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan esok harapan.
jelas yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Dengarkanlah satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Kita akan bermazmur bersama lewat Mazmur 130 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian siaran. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? tetapi padamu ada pengampunan. Supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Kaulah harapanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan Pandang wajah-Mu dan berseru. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari bersama jemaat Tuhan kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama pada malam hari ini.
Ada 3 bagian bacaan kita. Yang pertama dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Bacaan kedua dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Dan dari kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-44. Setelah bersama-sama kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan, mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Semua hanya oleh karena tuntunan kasih-Mu, semua hanya oleh karena penyertaan-Mu. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Kami boleh berada di tempat ini. Semua karena kasih, karena karunia-Mu ya Tuhan. Engkau yang telah menuntun menyertai kami dalam perjalanan hidup kami, dalam seminggu yang boleh kami lewati bersama, di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Engkau sudah karuniakan bagi kami masing-masing. Di tengah berbagai tantangan, persoalan dan pergumulan yang kami hadapi, Tuhan, kami sungguh percaya bahwa hanya oleh karena perkenan-Mu lah kami dimampukan untuk boleh melewati berbagai pergumulan dan persoalan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan, di hari yang Kau anugerahkan bagi kami masih dimungkinkan untuk boleh datang bersama di tempat ini, dan juga bagi umat-Mu di berbagai tempat, untuk boleh bersama-sama bersekutu menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Untuk kami bersama-sama menyatakan syukur kami kepadamu. Untuk kami bersama membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, saat ini dalam persekutuan kami, firman-Mu telah tersedia untuk kami baca, kami mau renungkan bersama. Tapi kami selalu menyadari dalam segala keterbatasan kami Tuhan, Engkau yang akan memperlengkapi kami. Engkau yang memampukan kami Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat bagi kami. Terlebih bagi hamba-Mu yang Engkau pakai, Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat. Biar kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh disampaikan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan juga bagi jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman ini, baik yang boleh hadir bersama dalam ibadah persekutuan di tempat ini, mereka yang ikut ibadah secara virtual dari rumah mereka masing-masing di berbagai tempat. Tuhan, berkati kami. Biarlah sungguh kami dapat dimampukan untuk boleh memahami apa arti firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali.
Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kepadamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lalu lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, hai Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di dalam tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian, firman Tuhan. Amin. Pembacaan kedua kita terambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 17. Roma 8 ayat 1 sampai 17. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa,
tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya Dia juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Berita Injil dari Kitab Injil Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-44. Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-44. Firman Tuhan, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang tertutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Selamat malam Bapak Ibu. Ya, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya hari ini tentu menjadi sebuah hari sukacita bersama dalam rangka kita bersama mensyukuri perjalanan Gereja Tuhan, Gereja Toraja yang kemarin 25 Maret boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-76. Sebuah sukacita yang besar tentunya bagi Gereja Tuhan, Gereja Toraja. Rentang waktu 76 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ada begitu banyak dinamika yang terjadi dalam setiap pelayanan. Ada begitu banyak hal, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi bisa bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih dimungkinkan bersama sebagai gereja dalam persekutuan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai warga Gereja Toraja secara khusus dalam memperingati hari ulang tahun yang ke-76. Beberapa waktu yang lalu bersama di tempat ini dan di berbagai tempat juga kita mensyukuri memperingati 110 tahun Injil masuk Toraja. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam sukacita dan syukur kita bersama dalam ibadah malam hari ini, dari beberapa bagian bacaan kita malam hari ini, kita akan dituntun dalam satu tema, hidup oleh kehendak Allah. Hidup oleh kehendak Allah. Dua hal yang selalu terjadi dan silih berganti dalam kehidupan kita, yang selalu mempengaruhi kehidupan kita untuk bagaimana kita harus hidup dan seperti apa kehidupan kita, yakni sebuah kehidupan yang dipimpin oleh Roh, hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dan juga hidup di dalam kedagingan. Hal ini tentu akan menjadi sebuah penentu dalam kehidupan kita. Seperti apa kehidupan kita? Kita hidup seperti apa? Sekali lagi bahwa hidup oleh Roh atau hidup menurut Roh dan juga hidup menurut daging. Seperti apa kehidupan kedua hal yang bisa mempengaruhi kehidupan kita untuk bagaimana kita hidup. Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan umat Israel sebagai umat pilihan juga mereka dibentuk, mereka diproses dalam sebuah cara, sebuah hal yang juga tentunya unik, di mana dalam sebuah proses perjalanan mereka, dalam sebuah persiarahan mereka menghadapi ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hal yang selalu silih berganti mereka hadapi. Sekalipun bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Ya, namanya kalau umat pilihan, kalau orang yang dipilih itu artinya bahwa mereka harus berbeda dengan orang lain. Mereka yang ya katakanlah bukan pilihan. Ya. Tetapi sayang bahwa dalam perjalanan umat Tuhan mereka banyak melakukan pelanggaran, melakukan berbagai hal yang tidak semestinya mereka perlakukan, mereka perbuat sebagaimana
orang-orang pilihan. Sekalipun bahwa mereka selalu bagaimana dibentuk, bagaimana diproses untuk menjadi umat yang taat, menjadi umat yang setia. Mereka diberikan aturan hukum untuk menjadi aturan bagi mereka supaya mereka bisa mengikuti, mereka menaati, tetapi ternyata bahwa kadang mereka mengabaikan, kadang mereka tidak menaati, sehingga konsekuensi yang mereka harus terima bahwa mereka harus dibawa ke pembuangan. Mereka harus dibawa ke pembuangan. Nah, tentu berada dalam sebuah tempat, di sebuah tempat dalam pembuangan merupakan sebuah situasi yang sulit, merupakan sebuah situasi yang berat, jauh dari hal-hal yang membuat mereka bisa menikmati seperti apa kehidupan yang sesungguhnya, jauh dari keramaian, sebuah situasi yang normal. Tentu berat bagi umat Tuhan. Dan inilah yang kemudian dalam bacaan kita tadi, kitab Yehezkiel memberikan sebuah gambaran penglihatan bagi Nabi Yehezkiel tentang kehidupan umat Tuhan pada masa pembuangan di Babel. Melihat ada tulang-tulang kering. Penglihatan tulang kering yang kemudian menjadi hidup ini merupakan sesuatu hal sebagai sebuah gambaran tentang sebuah kehidupan umat Tuhan yang tidak ada harapan lagi, sudah mati, digambarkan sebagai tulang-tulang kering yang berserakan, tidak ada kehidupan, TM Tuhan. Tetapi kemudian bagaimana Tuhan melalui Nabi Yehezkiel menyampaikan sebuah pengharapan untuk bagaimana supaya keadaan mereka seperti tulang-tulang kering bisa kemudian dibangkitkan kembali, memiliki sebuah kehidupan yang seharusnya menjadi milik mereka sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Yehezkiel menjadi sesuatu hal untuk bagaimana menyampaikan nubuat tentang tulang-tulang kering itu yang kemudian bisa menjadi hidup kembali. Bagaimana Tuhan kemudian menyampaikan bahwa Dia akan memberikan nafas hidup. Bagaimana tulang-tulang itu kemudian dia dibungkus kembali oleh daging, lalu kemudian diberikan nafas hidup, memberikan urat-urat padanya, menumbuhkan daging yang menutupi dengan kulit dan memberikan nafas hidup supaya bisa hidup kembali, supaya mereka tahu, supaya mereka bisa mengenal, supaya mereka bisa sadar siapa Tuhan Allah mereka, Allah yang sesungguhnya sudah membebaskan mereka dari tempat perbudakan, Allah yang akan memberikan kehidupan bagi mereka. Kalau mereka selama ini mereka hidup oleh kehendak mereka sendiri, atau yang diistilahkan oleh Paulus, mereka hidup menurut daging, menurut keinginan mereka. Kita mengingat Bapak Ibu peristiwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Tuhan sudah memberikan perintah, Tuhan sudah memberikan peringatan bagi mereka. Jangan ambil buah pohon yang ada di tengah. Kalau kamu ambil, kamu akan mati. Itu perintah Tuhan. Tetapi mereka tergoda oleh rayuan iblis.
sehingga mereka mengikuti, mereka hidup menurut daging, menurut kehendak mereka. Godaan yang luar biasa dari iblis. Wah, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Ini godaan yang luar biasa. Wah, ini sebuah keinginan yang tentu luar biasa bagi manusia, sehingga lebih menuruti keinginan daging apa yang ditawarkan oleh iblis, sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Dan ini yang dimaksudkan oleh Paulus, bahwa bagaimana sesungguhnya ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, ketika ada mengambil dan makan buah pohon itu, lalu kemudian putus relasi dengan Tuhan, tidak ada kehidupan bagi mereka, yang ada hanya maut. Demikian juga ketika manusia kemudian kembali tidak menuruti kehendak Tuhan, lalu mereka harus dibawa ke pembuangan. Tidak ada kehidupan yang mereka akan rasakan. Tetapi kemudian oleh kasih karunia Allah, sekali lagi bahwa oleh kasih karunia Allah kemudian bagaimana supaya bisa membebaskan umat, bisa memerdekakan umat. Sebuah hal yang tentu mereka bisa nikmati, mereka bisa rasakan seperti apa dan bagaimana sebuah kehidupan yang bebas dari berbagai hal yang membuat mereka bisa binasa. Kebebasan yang ditawarkan oleh Allah bagi manusia bukan hanya peristiwa ketika mereka dari tempat perbudakan, dari tanah Mesir, bagaimana mereka bisa diantar keluar, bagaimana bisa dibebaskan dari perbudakan, dimerdekakan. Tetapi sayang bahwa mereka tidak menyadari bagaimana Tuhan yang telah membebaskan mereka. Dalam perjalanan masih mereka bersungut-sungut kepada Musa dan juga kepada Tuhan. Dan bagaimana kemudian setelah mereka dari pembuangan, mereka dikembalikan sesuai dengan janji Tuhan. Mereka telah dibebaskan kembali. Tetapi ternyata bahwa mereka lagi-lagi tidak menuruti, tidak mensyukuri apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat bagi mereka. Mereka selalu berada dalam bayang-bayang dosa. Atau seperti yang disampaikan oleh Paulus, mereka selalu mengikuti, menuruti keinginan daging mereka. Padahal mereka telah diberi hidup dan telah dimerdekakan. Mereka telah dimerdekakan dari hukuman dosa oleh Kristus, sehingga maut sesungguhnya tidak berkuasa lagi dalam kehidupan manusia. Ada relasi yang kemudian bisa baik kembali, bisa dibangun kembali. Itulah tindakan yang Allah lakukan untuk bisa membangun relasi yang baik kembali antara Allah dengan manusia. Tindakan Allah yang telah dinyatakan secara sempurna di dalam karya Yesus Kristus. Dan di dalam karya Yesus Kristus itulah kemudian ada pendamaian. Bagaimana memulihkan kembali hubungan yang telah rusak, yang tidak baik. Bagaimana menjembatani hubungan ini sehingga menjadi sebuah hubungan yang baik, hubungan yang sesungguhnya akan dinikmati oleh manusia. Ada pendamaian antara Allah dengan manusia, dan pendamaian itulah yang merupakan sebuah kehidupan yang seharusnya akan dinikmati oleh manusia untuk bagaimana mereka harus hidup sebagai orang-orang yang telah dibebaskan, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Pertanyaannya ialah bahwa apakah sungguh kita menyadari
dan kita sebagai orang yang telah dibebaskan, orang yang telah dimerdekakan, kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan bagaimana kita merespon apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita yang telah membebaskan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang telah menerima pembebasan, yang telah dimerdekakan, kata Paulus dalam bacaan kita bahwa harusnya orang itu harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Harusnya hidup dan menikmati damai sejahtera dari Allah. Orang yang sudah mengalami kebebasan itu harusnya bagaimana dia sungguh menikmati bahwa dia telah menjadi orang yang bebas. Orang yang menikmati bagaimana sesungguhnya dia menikmati hubungan relasi yang baik dengan Tuhan yang telah membebaskan dia. Tetapi sayang Bapak Ibu bahwa dalam kehidupan yang nyata kadang keinginan-keinginan daging masih saja terus mempengaruhi kehidupan kita. Padahal Paulus katakan dalam bacaan kita tadi bahwa orang yang hidup menurut roh, dia hanya akan memikirkan dari roh. Tetapi orang yang hidup menurut daging atau karena keinginan daging, itu adalah maut, kebinasaan. Tidak ada kehidupan yang akan dinikmati. Dosa akan selalu berkuasa dalam kehidupannya. Mereka akan hidup serupa dengan daging, dan kehidupan mereka hanya akan dikuasai oleh dosa. Pikiran, perbuatan hanya selalu akan bersentuhan dan berhubungan dengan berbagai keinginan-keinginan daging, berbagai hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi sekali lagi bahwa orang yang hidup menurut roh, mereka hanya akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena ketika mereka hidup menurut roh, keinginan roh yang selalu menuntun kehidupan mereka, mereka akan menikmati dan merasakan bagaimana hidup yang sesungguhnya dengan Tuhan, dan akan selalu menikmati kehidupan dalam damai sejahtera. Ya, tentu harapan kita bersama bahwa semua orang akan hidup menikmati seperti apa damai sejahtera itu. Semua orang dalam kehidupan, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam kehidupan persekutuan, ingin supaya bagaimana tetap hidup dalam damai. Sebuah kehidupan yang bebas dari masalah persoalan, yang tentu selalu menikmati bagaimana hubungan dan relasi yang baik dengan Tuhan. Ya, atau dalam istilah yang dipakai damai sejahtera, bahasa Yunani adalah eirene. Ya, bagaimana untuk membayangkan, menggambarkan sebuah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Tak untuk apa saya nggak di tengah. Kita hanya menikmati dan memikirkan semua hal yang baik. Tak itu apa maksud kalau di tangan. Tidak ada hal-hal yang bisa memberatkan kehidupan kita, karena kehidupan kita selalu berpikir secara positif, memikirkan hal-hal yang dari roh. Berbeda dengan ya damai yang hanya berasal dari dunia, yang bisa dengan cepat berubah. Ya, hari ini bisa baik dengan tetangga, dengan teman, dengan sahabat, ya besok bisa ya berantem lagi, bisa terjadi permusuhan dan lain sebagainya. Orang yang selalu hidup juga dalam berbagai kekhawatiran dan kecemasan. Tetapi damai sejahtera yang adalah merupakan anugerah dari Allah bagi orang yang percaya dalam Kristus Yesus akan senantiasa menghadirkan sebuah kehidupan yang baik. Oleh karena selalu berpikir
secara baik dan positif, memikirkan hal-hal surgawi. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan kemerdekaan dan kebebasan, damai sejahtera, itulah yang menjadi sebuah hakikat hidup yang sesungguhnya, yang selalu tentunya didambakan, diharapkan oleh setiap orang. Tetapi apakah semuanya akan datang dengan sendirinya? Apakah damai sejahtera itu akan dengan sendirinya hadir atau kita nikmati dalam kehidupan kita? Tentunya tidak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Hanya dengan bagaimana kita selalu berelasi dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan, apa yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus, yang telah dianugerahkan kepada kita ketika Dia bersabda, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Oleh karena itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera adalah merupakan anugerah, pemberian yang hanya dinikmati dalam kehidupan ketika sungguh bagaimana kita selalu menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Ketika sungguh kita menyerahkan kehidupan kita hanya kepadanya. Tetapi kalau kita hanya berpikir tentang hal-hal duniawi, berbagi keinginan daging, berpikir soal jabatan, soal harta duniawi dan lain sebagainya, semua orang pasti mau punya jabatan, punya harta, tetapi jangan hal itu membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi hubungan yang tidak baik. Sekali lagi ingat bagaimana manusia jatuh dalam dosa karena dia ingin sama seperti Allah. Tawaran yang disampaikan iblis. Jangan sampai kita diberikan tawaran mau jabatan ini, mau posisi ini, tetapi bayar dulu baru diberikan jabatan. Atau mau punya harta yang banyak, bisa mencuri uang, bisa korupsi dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi hakikat hidup sebagai manusia, bagaimana menikmati dan mendambakan damai sejahtera itu, dan hanya dapat diperoleh dalam anugerah keselamatan dalam relasi kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah menyerahkan dirinya, Dia telah mengorbankan dirinya, supaya olehnya kita boleh menikmati seperti apa kehidupan yang sesungguhnya. Gereja Toraja merayakan hari ulang tahun yang ke-76, sebuah perjalanan persiarahan iman yang cukup mengesankan, bahwa kita menjalani dengan semangat juang dan dalam berbagai pergumulan yang kita hadapi. Kalau syair himne Gereja Toraja mengesankan dan mau mencoba untuk menjawabnya, sebuah pengakuan bahwa Gereja Toraja yang kudus, kepunyaan Allah yang Maha Kudus, gereja yang am serta rasuli, tempat umat berteduh dan mengabdi. Dan bagaimana Gereja Toraja ini dipanggil Tuhan, bagaimana Gereja Toraja ini dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil kabar keselamatan, bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekali lagi bahwa Gereja Toraja dipilih dan dipakai Tuhan untuk juga memberitakan Injil keselamatan, bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagaimana dalam pengakuan iman Gereja Toraja. Dan kita dipanggil bersama-sama untuk hidup di dalamnya, untuk juga bagaimana menyatakan kesaksian di tengah-tengah di mana kita diutus bersama. Karena itu marilah bersama-sama dalam menikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan, untuk sungguh bagaimana kita hidup hanya oleh kehendak Allah, bukan oleh kehendak hati kita,
bukan oleh kemauan hati kita. Kemana angin bertiup, ke situ kita pergi. Tetapi kemana kehendak Tuhan mengarahkan kehidupan kita, ke situlah hati kita akan selalu berpaut. Sehingga sungguh kita menikmati damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kita bersama. Terpujilah nama Tuhan kita yang telah menyatakan kasih karunia-Nya, keselamatan lewat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sejenak kita dalam saat teduh merenungkan dengan sungguh bagaimana anugerah Allah dalam kehidupan kita, kasih karunia-Nya yang sudah dinyatakan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sebuah pengorbanan yang berbuahkan kehidupan yang kekal, yang akan menjadi milik kita untuk kita nikmati dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan. Marilah terus hidup hanya oleh kasih karunia dan kehendak Allah. Amin. Mari bersama kita dalam doa kita, bersama kita mengucapkan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Gereja Toraja, Gereja Kudus, kepunyaan Allah yang Maha Kudus, gereja yang am serta yang rasuli, tempat umat berteduh untuk mengabdi. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, Gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Syukur bagi Tuhan Allah pencipta kita, marilah serukan kemuliaan bagi Yesus Kristus yang menebus
kita diberi kesempatan untuk membawa ungkapan syukur kita. Firman Tuhan menuntun kita dari 2 Korintus 6 ayatnya yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sambil pun dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 148, Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada umat. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kamu pakai waktu itu melakukan tanggung jawab dan menolong sesama menurut firman serta karya. Karena itu, karena kasih-Mu, karena itu, karena kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyaman hidup beriman, agar nyaman hidup beriman. Kita ulangi ayatnya yang pertama. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan
Kita bersyukur bahwa Gereja Toraja boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-76, tepatnya pada tanggal 25 Maret. Dan secara simbolis, Bapak Pendeta akan menyalakan lilin ulang tahun. Sambil kita menyanyikan lagu ulang tahun. Ya, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah atas kasih karunia-Mu, atas segala perkenan-Mu, bahwa Engkau telah menghadirkan gereja-Mu, Gereja Toraja 76 tahun, telah mengangkat berbagai bentuk pelayanan dan berbagai bidang, baik dalam pelayanan secara rohani, dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, bahkan ya Tuhan dalam berbagai bentuk wujud pelayanan-pelayanan yang lain, sosial kemasyarakatan yang boleh kami angkat bersama, boleh menjangkau umat Tuhan di berbagai tempat, bahkan dan berbagai denominasi agama, bahkan lintas agama. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati gereja-Mu Gereja Toraja, memberkati pimpinan sinode Gereja Toraja, memberkati pengurus-pengurus wilayah, pengurus klasis, bahkan di tingkat jemaat, bahkan semua pengurus-pengurus OIG.
Terlebih Tuhan bagi kami semua jemaat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau pun boleh melibatkan kami Tuhan dalam berbagai bentuk pelayanan yang boleh kami angkat bersama. Biarlah karya-Mu ya Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan pelayanan persekutuan yang terus boleh kami bangun bersama. Kami berdoa bagi segenap jemaat-Mu Tuhan, secara khusus bagi jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Rantepau di tempat ini. Dalam segala keberadaan mereka, dalam suka duka kehidupan silih berganti mereka alami. Beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Orang tua kasih kami Ibu Kak Husain Pirade di Jakarta, Ibu Betty atau Nenek Evan, Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak Oni Alolinggi, anak kekasih kami Cupito Femadika, Ibu Marta Patulak atau Mama Awan, Bapak Hosea Sampai Karaeng, Ibu Marta Tampang, Ibu Mata Bendon, orang tua kasih kami Bapak JB Rantebungin, Ibu Marta Lobo atau Nenek Pedi, Ibu Marta Tasik, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tapi kami percaya bahwa Tuhan melihat kehidupan mereka, pergumulan mereka oleh karena berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Berkati semua perawatan, obat-obatan yang mereka terima, biarlah kiranya Tuhan mereka boleh pulih dan sembuh dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Tuhan berikan kekuatan iman dalam pengharapan bahwa Engkau Allah mengasihi mereka dalam ketidakberdayaan mereka. Juga berdoa bagi jemaat-Mu yang lanjut usia dalam berbagai keterbatasan mereka oleh karena kondisi fisik mereka, oleh karena usia mereka yang sudah lanjut. Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang baik. Tetap menikmati kasih Tuhan dalam menikmati masa tua mereka. Juga berdoa bagi mereka yang saat ini sedang berduka ditinggalkan orang yang mereka kasih dan juga mengasihi mereka. Keluarga Revieson Gadi bersama dengan istri terkasih oleh karena orang tua yang Tuhan telah panggil dari kehidupan keluarga. Juga keluarga Ibu Penatua Tasik Pabuaran dengan Bapak Penatua Alfred Pabuaran atas meninggalnya salah seorang saudara almarhum Bapak Yohanes Pabuaran yang Tuhan telah panggil dari kehidupan keluarga dan jemaat Tuhan. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka. Juga bersama dengan saudara kami Mama Puput atas kehilangan suami kekasih. Tuhan kuatkan dan hiburkan segenap mereka yang ditinggalkan orang-orang yang mereka kasih dan juga mengasihi mereka. Kami percaya bahwa dalam duka, dalam rasa kehilangan mereka, Engkau Allah sumber penghiburan dan kekuatan bagi mereka, sehingga sungguh Tuhan mereka tidak larut dalam duka cita yang dalam, tetapi mereka dalam pengharapan bahwa Engkau Allah yang selalu ada bersama, menuntun menyertai kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan dalam segala aktivitas mereka, dalam segala usaha pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka. Tuhan berkati, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka, sehingga sungguh Tuhan tetap menikmati setiap berkat Tuhan melalui usaha pekerjaan yang Tuhan boleh karuniakan. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka, Tuhan berkati melalui tuntunan kasih sayang dari orang tua, juga akan terus mengarahkan kehidupan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang sungguh akan selalu melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Anak-anak kami Tuhan yang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian yang akan mulai dilaksanakan besok, Tuhan berkati segala persiapan bagi anak-anak kami dalam mengikuti ujian ini. Berikan yang terbaik bagi mereka Tuhan, terlebih kesehatan yang baik, hikmat Engkau nyatakan bagi mereka, sehingga sungguh Tuhan mereka boleh merasakan betapa campur tangan Tuhan untuk segala persiapan mereka dalam mengikuti ujian ini. Dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka demi untuk masa depan yang Tuhan boleh siapkan bagi anak-anak kami. Ya Bapa di surga, dalam doa kami pada saat ini juga kami nyatakan ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan,
beberapa anggota jemaat Tuhan dalam seminggu ini boleh menikmati berkat Tuhan melalui pertambahan usia bagi mereka. Terima kasih Tuhan atas tuntunan kasih sayang yang Kau nyatakan bagi mereka. Dan biarlah Tuhan melalui pertambahan usia yang Tuhan boleh karuniakan bagi mereka akan semakin bertambah-tambah pengenalan akan Engkau dan semakin mereka mendekatkan diri hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami sepanjang seminggu ke depan ini. Tuhan berkati kami semua, berkati majelis gereja, pendeta, penatua, deken dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang baik, biarlah sungguh Tuhan kami dapat dimampukan untuk boleh terus mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk rencana pembangunan gedung pelayanan. Tuhan berkati kami semua, berkati panitia pembangunan, berkati majelis gereja, bahkan kami semua Tuhan, untuk senantiasa boleh kami nyatakan kebersamaan kami, kesehatan kami Tuhan dalam membangun gedung pelayanan ini. Kami percaya bahwa waktu yang terbaik Tuhan akan siapkan bagi kami untuk boleh memulai pembangunan ini. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami. Tuhan, Engkau terus melindungi bangsa negara kami, memberkati pemerintah kami untuk semua tanggung jawab mereka dalam membangun bangsa negara ini, dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa negara kami. Biarlah kiranya sungguh ya Tuhan, mereka dapat dimampukan untuk mengangkat tugas dengan baik. Berdoa bagi TNI Polri untuk terus boleh menjaga keamanan, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman. Biarlah Engkau memperlengkapi mereka Tuhan, sehingga sungguh mereka pun dapat dimampukan untuk mengangkat tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu yang Kau sudah karuniakan bagi kami di dalam ibadah persekutuan kami malam hari ini, juga bersama dengan jemaat-Mu telah menyatakan tanda ungkapan syukur atas setiap berkat yang Kau nyatakan. Engkau memberkati apa yang boleh kami persembahkan ya Tuhan, baik melalui pundi, persembahan kami melalui puji-pujian kami. Terlebih Tuhan, kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati apa yang kami persembahkan Tuhan, biar semuanya dipakai, dipergunakan dengan baik di dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Dan Engkau pun tetap memberkati setiap apa yang masih ada pada diri kami, karena kami percaya Tuhan bahwa setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami, ketika kami boleh keluar dengan baik, kami percaya bahwa semuanya akan memberikan yang terbaik bagi kami dalam kami terus menjalani hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang Engkau terlibatkan dalam pelayanan kami pada malam hari ini, bersama dengan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepau kelompok pelayanan 4 yang Tuhan boleh pakai dalam pelayanan pada malam hari ini, bersama dengan tim akustik, Antoria, tim multimedia, operator LCD, bahkan segenap pengajar gereja yang Tuhan boleh pakai di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas pelayanan-pelayanan yang boleh kami angkat bersama, semuanya hanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu sendiri. Dan sebentar Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun sertai peliharakan kehidupan kami bersama. Biarlah sungguh ya Tuhan, kami tak menikmati betapa kasih-Mu terus menuntun dan menyertai kehidupan kami. Iya Bapa di surga, ini ungkapan syukur kami. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa kami. Terima dengarkan kami yang senantiasa datang kepadamu di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar
bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar hari ini. Hiduplah senantiasa sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu arahkan hati dan hidup kamu hanya kepadanya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ingin syukur atas persekutuan ini dan atas ulang tahun Gereja Toraja, kita nyanyikan lagu Mars Gereja Toraja. Mari bangkitlah Gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus. Tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan carilah berkat bagi dunia. Dan biar segala makhluk memuji Tuhanmu serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia
pulih